Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzana, NIM 1802958 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada aplikasi SPSS. Yang mana terlebih dulu kita harus mengetahui apa itu uji homogenitas dan apa itu uji normalitas. Uji normalitas bisa diterapkan pada sampel terlebih dahulu sebelum menguji hipotesis. Uji homogenitas digunakan untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Penentuan normalitas data. Yang pertama, berdistribusi normal dan berdistribusi tidak normal. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikasi P besar dari 0,05. Dan jika data berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikasinya kecil dari 0,05. Uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas hanya digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independente test atau uji ANOVA. Penentuan homogenitas data. Ada yang homogen dan tidak homogen. Jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, menunjukkan kelompok data memiliki varians yang sama atau homogen. Jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, menunjukkan kelompok data memiliki varians yang berbeda atau tidak homogen. Contohnya seperti berikut ini. Anissa akan melakukan penelitian eksperimen dengan judul Perbedaan Hasil Belajar Siswa kelas 8 dengan menggunakan media video dan media gambar pada mata pelajaran matematika di SMP Koto Berapa. Kelas 8 ini terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 8A, 8B, dan 8C. Sebelum melakukan penelitian, Anissa perlu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas untuk menentukan apakah siswa kelas 8 memiliki distribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas untuk menentukan atau mengetahui apakah kelas 8 memiliki variansi yang homogen atau tidak. Berikut adalah hasil ulangan harian siswa kelas 8 yang akan digunakan untuk melakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS, yang mana datanya adalah sebagai berikut. Uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS, langkah pertama kita yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya, yang mana tampilan awal dari aplikasi SPSS-nya adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita ambil bagian variable view. Pada kolom nama, kita inputkan nama dari kelas-kelas tersebut, yang mana kelas kita memiliki kelas 8A, 8B, dan 8C. Kemudian bagian desimal kita tukar menjadi 0 karena data kita tidak memiliki desimal. Kemudian bagian measure kita ubah menjadi scale, dan scale. Kemudian kita kembali ke data view. Pada data view ini, kita inputkan data yang akan kita kelola. Yang mana data yang akan kita kelola adalah data seperti yang tertera pada layar. Untuk memasukkannya ke dalam SPSS, cukup kita blok data tersebut, Ctrl+C,
Kemudian kita pastikan ke SPSS kita, Ctrl V. Maka data tersebut akan muncul di SPSS kita. Pada bagian menu tab, ambil Analyze. Kemudian ambil Non-Parametric Test dan ambil Legacy Dialog. Kemudian ambil Sampel KS. Karena kita akan melakukan uji normalitas, maka kita pindahkan kelas 8A, 8B, dan 8C ini ke kotak Test Variable List. Setelah kita pindahkan, maka kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Hasil dari yang kita inginkan. Jika dilihat dari tabel ini, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari uji normalitas ketiga kelas tersebut berada di atas 0,05, yang mana nilai asintesiknya 0,0200, 0,200, 0,200, dan 0,141, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga kelas tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Setelah membuka aplikasi SPSS-nya, kita ambil bagian variable view. Pada bagian variable view ini, pada bagian name, pertama kita buat kelas. Pada bagian kelas ini desimalnya kita atur menjadi 0. Dan measure-nya kita atur menjadi nominal. Dan masih pada variable view, pada bagian values kita ambil values-nya karena sebelumnya kita memiliki 3 kelas, yaitu kelas 8A, 8B, dan 8C, maka kita dapat memberi setiap kelas keterangan. Misalnya, angka 1 untuk melambangkan kelas 8A. Kita add-kan. Kemudian angka 2 untuk melambangkan kelas 8B, kita add-kan. Dan ketiga untuk melambangkan kelas 8C, kita add-kan. Kemudian kita tekan OK. Masih pada variable view, pada bagian nama, tambahkan nilai. Kita tambahkan terlebih dulu nilai. Karena data kita tidak memiliki desimal, maka desimalnya kita atur menjadi 0. Dan measure-nya menjadi skal. Kemudian kita pindah ke data view. Nilai dari ketiga kelas 8A, kelas 8B, dan kelas 8C kita inputkan. Sebelumnya, pada bagian kelas ini, seperti sebelumnya, bahwa kelas 8A kita simbolkan dengan 1. Karena data kita sebelumnya kelas 8A memiliki 15 data, maka angka 1 kita buat sampai data ke-15. Kemudian, pada angka 2 kita simbolkan dengan atau untuk kelas 8B. Maka dari nomor 16 sampai 30 kita buat angka 2. Kemudian angka 3 untuk penyimbolan kelas 8C. Yang mana ada
data dari kelas 8C ada 15 juga, maka kita buat 3 sampai 45. Kemudian pada bagian nilai, kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dengan cara setiap kelas ini kita blok, kita Ctrl C, kemudian angka 1 untuk melambangkan kelas 8A. Yang bagian 1 ini, untuk yang 8A, kita pastikan ke sini. Oke. Setelah itu, angka 2 untuk 8B. Maka kita blok kelas 8B, Ctrl C, kemudian kita pastikan ke sini. Karena data kita 15, maka dari 16 sampai 30. Ctrl V. Kemudian angka 3 untuk melambangkan kelas 8C. Maka kita inputkan nilai kelas 8C, yang mana kelas 8C adalah sebagai berikut. Maka datanya kita blok, Ctrl C, kemudian kita pastikan ke sini, Ctrl V. Kemudian setelah semua data kita inputkan, maka pada menu tab, kita ambil Analyze. Kemudian ambil Comparisons. Karena data kita terdiri dari 3 kelas, maka untuk melakukan uji homogenitasnya, kita dapat menggunakan one-way ANOVA. Kemudian pada tabel one-way ANOVA, pada kolom dependent list, kita isikan dengan nilai, karena variabel terikat. Dependent list. Dan pada faktor, kita isikan dengan kelas. Kemudian kita klik option. Pada option, kita pilih homogeneity of variancy test, karena kita akan melakukan uji homogenitas. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka keluarlah hasil dari yang kita inginkan. Setelah kita dapatkan hasilnya, pada tabel test of homogeneity of variancy didapatkan nilai Levens statistik bagian signya terdiri dari 0,353, yang mana 0,353 ini bagian ini 0,353 ini lebih besar dari 0,05. Maka nilai dari kelas 8A, 8B, dan 8C homogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas 8A, 8B, dan 8C bernilai homogen. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.